ternyata motor kami terhenti oleh sebuah batu nisan yang berada di bawah pohon tersebut. Sontak saya melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Ternyata kita sudah berada di tengah-tengah kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang di channel Sang Pelaku. Di channel ini saya akan berbagi kisah-kisah misteri yang pernah dialami oleh para narasumber. Ataupun kalian yang punya cerita misteri, silahkan kirim ke channel saya. Karena saya yakin semua pasti punya cerita hidup yang menarik untuk diceritakan. Salah satunya kisah misteri. Baik, untuk kisah yang pertama ini adalah kisah saya pribadi. Kisah ini terjadi pada tahun 2003. Pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA sederajat di sekolah swasta di kota kami. Seperti biasanya, setiap tahun sekolahan kami kedatangan para tamu, yaitu para praktikan dari salah satu universitas negeri di kota kami. Tentu saya dan kawan-kawan sangat senang, apalagi saya pribadi basicnya adalah aktivis OSIS dan pramuka. Ketika mereka datang, mereka pastinya akan berbagi pengalaman yang lebih menarik. Tibalah waktunya para praktikan datang dan kami pun menyambut dengan senang. Kita pun perkenalan satu persatu, saya dan kawan saya, sebut saja Mr. M. Karena nanti kisahnya akan terjadi dengan Mr. M. Nah, Mr. M ini adalah sahabat saya, sahabat di rumah maupun di sekolah. Jadi kita sama-sama kelas 2. Kita berdua sama-sama aktif dalam organisasi, terutama di pramuka dan OSIS. Singkat cerita, waktu pun berlalu, dan kami pun melakukan proses sebagai seorang siswa yang diajar oleh praktikan, dan seorang kakak adik ketika mereka mendampingi kami dalam berbagai kegiatan kesiswaan. Waktu pun berlalu dan kami pun menjadi akrab, sehingga secara emosional hubungan kami mulai terbentuk dengan baik. Sebut saja Mr. R, salah satu dari praktikan yang sangat akrab dengan kami. Beliau tahu bahwa saya dengan kawan saya, Mr. M, adalah aktivis pramuka, dan dia senang karena ternyata beliau juga basicnya pramuka. Dan ternyata Mr. R, walaupun dia masih statusnya mahasiswa, beliau sudah mengajar, mengabdi di salah satu sekolah swasta di tetangga kecamatan kami. Kebetulan kecamatan kami dengan kecamatan beliau jaraknya lumayan jauh. Karena kita mempunyai background yang sama di pramuka, akhirnya suatu ketika sekolahan Mr. R mengadakan kegiatan pelantikan bantara, dan kami pun diundang untuk membantu kegiatan tersebut. Seperti biasanya, kegiatan pelantikan bantara melalui beberapa proses, dan salah satu proses yang menarik adalah pengambilan badge bantara. Di sekolah manapun, ketika kita aktif di pramuka pasti akan ada jenjangnya. Nah, salah satunya adalah bantara. Untuk mengambil badge bantara, tentu ada prosesnya. Di kegiatan tersebut, saya dengan Mr. M, kawan saya, dipercaya untuk membantu mengelola kegiatan tersebut. Akhirnya kami pun setuju karena kami senang dengan kegiatan pramuka. Nah, tibalah pada hari H pelaksanaan. Saya dengan Mr. M memutuskan untuk berangkat sore hari karena lokasi yang begitu jauh dan kita belum tahu lokasi pelaksanaan kegiatan itu di mana, kita belum tahu. Pada saat itu kita belum ada GPS. Kalau ada GPS mungkin lebih mudah. Tapi pada tahun 2003 internet jarang. Penerangan jalan, lampu penerangan jalan juga sangat minim. Untuk jaga-jaga, kalau nanti kita tersesat ataupun tidak menemukan tempatnya, maka kami berangkat sore. Tapi walaupun begitu sebenarnya kita sudah tahu bahwa desa itu adalah di daerah situ. Cuma untuk tempat lokasi yang persisnya di mana kita belum tahu. Akhirnya kita pun berangkat. Pada saat itu kita berangkat menggunakan motor butut ya. Motor butut Yamaha 75. 2 tak. Itu adalah motor jadul pada waktu itu dan sekarang pun itu menjadi motor yang antik ya. Motor kami tentunya tak secanggih motor sekarang. Untuk penerangan
motor teman saya itu lampunya tergantung pada mesin. Artinya untuk baterai atau akinya itu sudah tidak ada. Sehingga ketika mesin itu kita geber keras maka lampunya pun terang. Kalau tidak kita geber keras maka lampunya akan redup. Nah itulah keunikan motor itu. Akhirnya kita berangkat sore hari sekitar jam 5 lah. Sekitar jam 5 kita berangkat dari rumah. Kita tanya-tanya di jalan lokasinya di mana. Singkat cerita kita pun tiba di lokasi. Lokasinya itu berada di ujung desa tersebut. Di lapangan yang kanan dan kirinya dipenuhi dengan pohon tebu. Karena di daerah tersebut komoditas utama pertanian mereka adalah tebu, jagung dan ketela. Ya, kita sampai di sana disambut oleh Mr. R dan akhirnya kita jagongan, kita berbicara ngalor ngidul sambil menikmati kopi dan membuat set plan kegiatan pengambilan bed dan renungan malam tentunya. Itu adalah khas dari kegiatan pengambilan bed. Nah, akhirnya waktu pun berjalan, kita sudah melaksanakan clear, selesai, acara berjalan dengan lancar dan selesai. Setelah itu kami memutuskan untuk pulang. Walaupun Mr. R mengatakan untuk jangan pulang. Karena waktu sudah malam dan kita pun untuk daerah tersebut belum begitu hafal jalan. Salah satu jalan yang masih kami ingat adalah jalan awal pada waktu kita pergi ke sana. Akhirnya Mr. R mengatakan, "Udah nggak apa-apa, silakan pulang. Nanti saya kasih jalur alternatif untuk pulang." Kegiatan selesai sekitar pukul setengah 1 sampai jam 1. Kami pamit kepada Mr. R untuk pulang. Mr. R memberikan sebuah jalur alternatif supaya nanti kita tidak pulang melalui rute yang pertama. Karena rute pertama jalurnya rusak, penerangan sangat minim. Sehingga dengan lampu kita yang seperti itu maka ya sedikit horor. Mr. R mengatakan setelah pulang dari sini, ambil jalur selatan, ada pertigaan kecil, ambillah kiri. Dan kami pun memahami itu. Karena kami orang lapangan tentunya hal-hal semacam itu ya sudah biasa. Kami catat dalam benak kami dan kami pun akhirnya pamit kepada kawan-kawan untuk pulang. Motor pun dihidupkan. Kita pun berjalan mengambil arah selatan. Dari lokasi sampai ke jalur selatan itu sudah tidak ada rumah di situ karena itu adalah jalur sawah sebenarnya. Jalur sawah kalau dalam bahasa kita itu tenggangan ya. Tenggangan itu jalur yang panjang dan memang tidak ada rumah. Kami pun berjalan dengan motor butut kami. Akhirnya kami pun masuk ke jalan yang disampaikan oleh Mr. R. Jalur itu tidak ada penerangan sama sekali. Kami pun melewati dengan santai karena kami sudah terbiasa keluar malam. Seraya kami bercanda dengan kawan saya, Mr. M. Dengan bahasa panggilan Dul, jalannya kok seperti ini? Artinya panjang. Jadi jalan itu sangat panjang sekali. Menurut saya perasaan saya itu sangat panjang sekali. Di samping kanan saya masih ingat itu banyak sekali pohon tebu. Pohon tebu itu kalau sudah mau panen itu kan tinggi sekali itu. Sebelah kanan juga pohon tebu, sebelah kiri pohon tebu. Tapi kami pun tidak merasakan hal-hal yang aneh karena kami sudah terbiasa dengan keluar malam. Kami pun bersenda gurau dalam perjalanan itu sambil melihat jalan atau pertigaan di sebelah kiri jalan. Karena pohon tebu dan pohon jagung yang sudah tinggi-tinggi itu tidak kelihatan pertigaannya. Anehnya, ketika kita melewati jalan itu terasa jauh sekali. Padahal Mr. R mengatakan bahwa jalur itu tidak begitu panjang. Mungkin ya sekitar setengah kilo. Tapi kami merasakan begitu panjang sekali dan tidak selesai. Akhirnya kami pun bertanya-tanya, loh, mana jalur pertigaan yang dimaksud Pak R, Mr. R tadi? Kita melihat ke sebelah kiri pun tidak ada. Semuanya pohon tebu. Nah, tiba-tiba laju motor kami terhenti. Kami pun terperana karena ternyata di depan kita terdapat pohon yang sangat besar. Kami tidak melihat ke kanan kiri sebelumnya. Dan ini pohon khas kuburan. Motor kami terhenti oleh sebuah
batu nisan yang berada di bawah pohon tersebut. Sontak saya melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Ternyata kita sudah berada di tengah-tengah kuburan. Pada waktu itu kuburan penerangannya hanya satu, yaitu di gerbang pertama. Saya melihat ke belakang, ternyata gerbangnya sekitar 50 meter dari kami berhenti. Kami tidak habis pikir itu. Setelah itu dengan refleks saya turun dari motor, saya ambil roda depan dan saya putar. Saya pun takut, teman saya pun takut. Akhirnya kami berdoa, apapun yang kami bisa. Saya melihat ke kanan dan ke kiri, semuanya gelap. Kami pun kaget, kenapa kami bisa di sini? Akhirnya keringat dingin pun berkucuran. Kawan saya mencoba untuk menghidupkan motornya. Dengan bersusah payah, motor kami pun hidup. Seketika itu saya naik kendaraan. Saya berpegang erat pada perut kawan saya karena saya begitu takut pada waktu itu. Karena tiba-tiba kita berada di tengah-tengah kuburan. Dan pada waktu itu ya sudah, kita pokoknya keluar, bagaimanapun caranya kita harus keluar. Akhirnya kita pun keluar dan saya tidak berani menoleh ke belakang. Dan anehnya ketika kita keluar dari gerbang kuburan itu, jalan pertigaan yang dimaksud langsung kelihatan. Tanpa panjang pikir, karena kita sudah melihat pertigaan itu, kita langsung ambil. Karena tadi posisi kita ketika ke selatan maka ambil kiri, maka kita sebaliknya. Karena kita sudah menghadap ke utara, sehingga kita ambil ke kanan. Kita masuklah jalur yang diberikan oleh Mr. R. Kita masuk, tapi lagi-lagi betul di situ banyak sekali rumah. Tapi jarang sekali, setiap rumah itu antar satu rumah dengan rumah berjarak, dan di situ banyak sekali pohon bambu. Kita pun masuk ke jalur situ dan perlahan-lahan dengan pasti kita beranikan diri untuk melewati itu. Tapi sama dengan yang tadi, kita merasakan ada yang aneh. Jalur ini terlalu panjang, dan anehnya lagi pohon bambu semuanya turun. Seakan-akan pohon bambu itu berada di atas kepala kita. Karena begitu panjangnya, menurut saya sangat panjang dan tidak masuk akal. Kami pun merasa lelah, pingin buang air kecil. Akhirnya tiba-tiba di depan kita ada sebuah musola di sebelah kanan. Saya masih ingat di sebelah kanan ya. Akhirnya kami pun masuk ke musola tersebut. Kami turun dari sepeda motor. Terus yang pertama masuk adalah saya. Saya masuk dan kawan saya yang di belakang. Karena kebetulan saya juga sudah kebelet karena begitu jauh dan melelahkan menurut saya perjalanan itu. Akhirnya saya ambil posisi untuk ambil pipis, tapi tiba-tiba Mr. M, kawan saya, menarik baju saya dari belakang. Saya tidak tahu. Saya berbicara, "Dul, ada apa? Ada apa ini?" "Sudah, tidak usah banyak tanya." Saya ditarik dari belakang, motor di starter. Nah, disitulah kami melihat sebuah keranda mayat berada di depan musola. Hal yang aneh pada waktu itu dan dimanapun, saya rasa tidak pernah ada sebuah keranda mayat ditaruh di depan musola. Jadi saya masih ingat itu, keranda mayat itu ada di depan teras musola. Jadi pada waktu saya ditarik oleh teman saya, Mr. M, itu saya melihat keranda mayat atau cekatil lalu dalam bahasa daerah kami ada di depan teras, bukan di teras tapi di depan teras. Karena musola itu termasuk bagus karena halaman depannya sudah pakai paving block itu ya. Jadi di situ, di depan situ. Ternyata kawan saya sudah melihat itu. Jadi pada waktu saya masuk ke sana, karena saya malah kebelet lebih awal ya, teman saya sudah melihat itu dan akhirnya dia tidak bisa bicara dan langsung menghampiri saya, menarik kerah baju saya ke belakang. Dan disitulah kejadian yang tidak masuk akal. Akhirnya kami pun lari terbirit-birit, mencoba untuk menghidupkan motor lagi. 1, 2, dan 3. Akhirnya pun motor hidup. Kami keluar dan saya tetap berpegangan erat dengan kawan saya tadi. Selang kita keluar dari musola tersebut, tepat di depan kita ada sebuah jembatan kecil. Melintaslah seekor ular dengan warna hijau yang menyala
dari timur ke barat. Kami berdua pun sontak mangkat kaki karena menurut saya, kalau saya lihat itu, ular itu terinjak oleh motor. Tapi anehnya kita tidak merasakan hal itu. Karena kami pada waktu melihat ular itu ya sudah, kita gas saja. Karena target kita adalah keluar dari tempat itu. Dan lagi-lagi perjalanan terasa jauh. Sampai kita pun istighfar membaca semua yang kami bisa. Tiba-tiba di depan ujung jalan kami melihat sebuah cahaya. Dan itu menandakan bahwa kami sudah berada di jalur yang sudah aman. Akhirnya kami pun gas terus kendaraan itu untuk menuju cahaya yang di depan. Tapi tiba-tiba kami mendengar sebuah suara klakson mobil yang sangat keras. Sekitar 2 jengkal dari kendaraan kami melintas sebuah truk trailer dari arah barat menuju ke timur. Sontak kami berdua pun kaget. Andai kata kita lepas gas, artinya kita tidak sempat ngerem, saya tidak tahu bagaimana nasib kami. Karena pada waktu itu kita sadar ada bunyi klakson yang sangat keras, kemudian teman saya mengeremnya. Wallahu alam, seandainya itu terjadi. Itulah kisah pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kisah ini belum selesai, karena ternyata kami berada di jalur yang tidak semestinya. Oke, terima kasih untuk part yang pertama ini. Mungkin akan saya lanjutkan kepada part yang kedua. Bagaimana proses kami dari tempat kejadian tadi sampai ke rumah. Karena jalan masih panjang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.